Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma ya rabbal alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dah, wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin fin nari wa min adzabin fil qabr. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin, amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati mudir sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Baitul Haq, Ustadz Haji Hadi Nafi'an hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, dan juga mudirah Baitul Haq Putri Ustadzah Nala, serta seluruh para asatid serta ustadzat yang ada di pondok pesantren ini, dan juga seluruh tamu undangan, para wali santri serta adik-adik yang kami sayangi dan kami cintai. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bisa berjumpa, Bapak Ibu. Karena di zaman sekarang untuk berjumpa dengan orang-orang soleh sulit, Bapak Ibu. Di mana-mana orang berkumpul rata-rata membicarakan tentang duniawi. Di mana-mana orang berkumpul rata-rata mereka berkumpul berdasarkan kepentingan. Namun pagi hari ini insya Allah kita berkumpul, kita berjumpa karena Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini, sebagaimana sabda Rasulullah bahwa orang yang berjumpa karena Allah, bertemu karena Allah, dan berpisah karena Allah, mereka nanti akan mendapatkan tempat VIP di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dawsi al-Yamani al-Madani, atau yang kita kenal sebagai Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti pada saat di padang mahsyar mereka akan mendapatkan tempat VIP. Tempat yang apa? VIP, bukan cuma VIP, Pak. VIP lewat. Tempat apa nih?
VVIP, very very important person. Orang yang sangat penting nanti di mana? Di padang mahsyar. Salah satu di antara golongan itu yaitu rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa yatafarraqa alaihi, yaitu dua orang yang mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah juga karena Allah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, pagi hari ini panjenengan semua rawuh sampun keroyo-royo dari tempat yang jauh, bahkan ada yang dari Pare, Masya Allah, pagi hari ini keroyo-royo rawuh teng Baitul Haq. Selain dari Pare yang tebih pun dimalih Bapak Ibu, Watu Limo, coba Watu Limo mana tadi? Masya Allah, Watu Limo Bang nggih? Masya Allah, dua orang. Ya kalau Ustadz nggak dihitung nih ya, sudah tidur di sini ya. Selain Watu Limo yang jauh lagi dari mana? Malang, mana Malang? Ngapunten. Oh belum hadir, ya. Jadi Trenggalek. Masya Allah. Blitar ada Blitar, Masya Allah. Masya Allah. Ahlan wa sahlan bikudumikum, ya. Selamat datang para Bapak Ibu wali santri. Inilah Pondok Baitul Haq yang insya Allah akan mengantarkan putra putri panjenengan semua menjadi manusia yang akan bermanfaat di masa depan Bapak Ibu. Di zaman sekarang ini kita ketika pilih pondok Pak, harus benar-benar selektif. Kemarin saya lihat satu video yang lewat di media sosial. Di pondok pesantren itu Bapak Ibu, salah satu pemimpinnya, tidak usah saya sebutkan Gus siapa. Ciri-cirinya orangnya gondrong dan suka pakai belangkon, Pak. Dalam salah satu acara itu, wallahu alam acara wisuda atau apa, Bapak Ibu tahu yang diundang siapa? Bukan kiai yang diundang, bukan ulama, bukan qori, bukan penceramah, tapi yang diundang sinden kan nyanyi, Pak. Dan itu dilabeli sebagai apa? Pondok pesantren. Yang nampaknya label tersebut tidak pantas Bapak Ibu untuk dilabelkan ke tempat-tempat yang seperti itu. Karena seharusnya pondok pesantren itu mengajarkan bagaimana para santrinya untuk bisa lebih dekat kepada Allah, bagaimana santrinya bisa kenal kepada Rasulullah, dan bagaimana cara untuk menjadi pejuang di masa depan. Kalau wisuda santri atau pertemuan seperti ini kok kemudian yang diundang sinden, Pak, apalagi yang jelas sinden itu tidak menutup aurat, ya, maka wal'iyadu billah Bapak Ibu, itulah realita yang ada di tengah-tengah kita saat ini, bahwa selektif untuk memilih tempat pendidikan bagi anak-anak kita itu merupakan sebuah kewajiban. Maka tidak hanya asal memasukkan anak ke pondok pesantren, namun kita juga harus tahu apa yang diajarkan di dalam pondok pesantren itu. Bahkan di pondok pesantren fulan ini yang lain, kemarin sempat ada kasus yang viral, ternyata 15 senior menganiaya junior sampai masuk rumah sakit Bapak Ibu. Bapak Ibu dengar beritanya? Mboten nggih? Kalau mboten alhamdulillah berarti panjenengan jarang melihat media sosial berarti. Intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang di zaman sekarang yang bangun pondok pesantren, tapi tidak setiap pondok pesantren itu mengajarkan agama Islam yang benar. Bahkan kemarin ketika muncul satu film yang diproduksi di negara Malaysia, judulnya apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Bid'ah, ya. Ya. Ada yang sudah nonton? Ya. Ketika film itu muncul, Pak, itu
menceritakan apa yang terjadi di sebagian pondok pesantren. Ternyata ada beberapa orang yang kebakaran, Pak. Jenggotnya mungkin dugi rambutnya juga kebakaran. Karena merasa selama ini sesuatu yang mereka anggap benar dan disebarkan ke tengah-tengah santrinya, ternyata setelah dibuka di tempat umum, banyak orang-orang yang mengecam hal itu karena memang hal itu tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tempat panjenengan mondokkan putra-putri ini pun panjenengan sedaya, Baitul Haq ini Bapak Ibu, ini merupakan salah satu di antara sedikit pondok pesantren yang benar-benar ikhlas lillahi ta'ala pengen mencerdaskan putra-putri ini pun panjenengan. Baitul Haq merupakan salah satu lembaga pendidikan dari sedikit lembaga pendidikan yang mengajarkan pembelajaran Islam secara benar-benar terstruktur sebagaimana yang diinginkan oleh para ulama. Bapak Ibu kalau mendengar kisah daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, maka sebelum Imam Syafi'i ini dikirim oleh ibunya belajar ke Madinah, belajar di depan Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, yang pada waktu itu memiliki kitab Al-Muwatta, dan kitab Al-Muwatta pada waktu itu merupakan kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Quran pada waktu itu, karena memang Sahih Bukhari dan Sahih Muslim belum ada. Sebelum Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dikirim oleh ibunya untuk belajar cabang-cabang ilmu yang lain, maka ibunya ini memastikan satu hal yang wajib dimiliki oleh Imam Syafi'i kecil, yaitu apa? Imam Syafi'i sebelum belajar ilmu-ilmu yang lain, cabang-cabang ilmu yang lain, maka Imam Syafi'i diwajibkan oleh ibunya untuk menyelesaikan hafalan Quran. Dan itu yang saat ini dilakukan oleh Baitul Haq. Maka kalau Bapak Ibu bertanya kenapa Baitul Haq itu tidak mengajarkan usul fikih, tidak mengajarkan Bidayatul Mujtahid di sini, tidak mengajarkan ilmu-ilmu yang banyak, karena memang pondasi seluruh ilmu agama Islam itu berasal dari mana? Al-Quran. Maka kalau Al-Qurannya belum beres Bapak Ibu, maka santri itu nanti akan keteteran untuk belajar cabang-cabang ilmu yang lain. Dan ini juga merupakan kekurangan kami dahulu ketika kami belum mengetahui pemahaman seperti halnya saat ini. Seandainya waktu bisa diputar Pak, seandainya waktu bisa apa? Diputar, dan saya memiliki ilmu yang saya miliki sekarang Pak, maka saya tidak mungkin sekolah SD negeri, saya tidak mungkin sekolah di MTS negeri, meskipun MTS itu merupakan MTS yang favorit. Karena saya tahu ketika ke depan itu mau menjadi ulama, maka hal yang paling pertama untuk dipelajari yaitu apa? Al-Quran. Ya. Dan tidak salah ketika baginda Rasulullah SAW itu kemudian bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Nah, itu ada ditempel di sana itu Pak. Tapi ditulis pakai khotrik, saya nggak tahu bisa dibaca atau tidak itu. Khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga orang yang mengajarkannya. Maka jika kita menginginkan anak kita nanti ke depan menjadi orang yang mulia Bapak Ibu, hendaknya hal pondasi yang sangat mendasar yang harus kita pastikan yaitu anak-anak kita harus dekat dengan Al-Quran. Meskipun nanti ke depan
Ternyata tidak semua anak kita tidak menjadi ustadz, Bapak Ibu. Selama mereka memiliki pondasi yang baik, mereka memiliki hafalan Al-Quran, mereka memahami Al-Quran, insya Allah mereka berkiprah dimanapun, mereka tetap akan menjadi orang yang baik dan orang yang mulia. Karena tidak pernah kemudian Ustadz Hadi memaksakan awak musuh lek lulus saka Baitul Haq kudu dadi guru Quran, kudu dadi ustadz yang pesantren. Tidak pernah Ustadz Hadi memaksakan seperti itu. Seandainya nanti lulus dari Baitul Haq kemudian pengen melanjutkan ke fakultas kedokteran, monggo. Ada yang mau jadi polisi, monggo. Ada yang mau jadi tentara, monggo. Ada yang mau jadi DPR, monggo. Ada yang mau jadi gubernur, monggo. Ada yang mau jadi presiden, monggo Pak. Bahkan jika ada alumni Baitul Haq yang nanti nyalon presiden, saya akan kerahkan semua jamaah saya untuk dukung. Karena kita mau berharap siapa lagi Bapak Ibu? Sudah banyak pemimpin-pemimpin negeri ini yang memimpin Indonesia, tapi ternyata setelah jadi Bapak Ibu, janji yang dahulu dikampanyekan tidak kemudian direalisasikan. Maka kalau bukan anak-anak soleh seperti anak-anak kita yang mengisi posisi itu, maka posisi itu akan diisi oleh orang-orang yang jelek. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Bapak Ibu ketika memilihkan putra-putri Bapak Ibu untuk belajar bertolabul ilmi, bertafaqquh fiddin di Baitul Haq, insya Allah ini bukan tempat yang salah Bapak Ibu. Dan insya Allah ini merupakan tempat yang tepat. Buktinya apa? Saya punya adik yang saat ini mau lulus SMA, cewek ya, khiyaratu mayasya. Itu setelah lulus dari pondok Imam Syafi'i Tulungagung, insya Allah sebentar lagi juga akan masuk ke dalam Baitul Haq. Meskipun katanya sudah setoran 30 juz, saya tidak yakin kalau dites sakit sama buatan. Atau diminta untuk setoran 30 juz sekali duduk, belum tentu bisa. Ya. Maka insya Allah besok bulan Juli adik saya juga akan join masuk ke Baitul Haq, kemudian bersama-sama belajar dengan putri-putri ini pun Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya memulai kajian ini, masih mukadimah Ustaz tadi. Santai kita Ustaz tadi ya. Berapa jam waktu Ustaz yang diberikan Ustaz? Sampai jam 12 Ustaz. Tapi sebelum saya memulai, saya ingin mengabsen anak-anakku sekalian ya. Saya lama nggak jumpa. Terakhir bertemu kemarin waktu Ramadan Bapak Ibu. Ya. Ketika kemarin kami diamanahkan untuk ini mengisi daurah Sirah Nabawiyah 20 hari. Nah, kami diamanahkan untuk ini ya, membersama anak putra-putra Bapak Ibu untuk belajar Sirah Nabawiyah. Bilal Ashifa, mana Bilal? Ada ya? Bapak Ibu hadir? Bilal? Masya Allah Pak Turi, ahlan wa sahlan Pak Turi. Salman? Salman ada? Masya Allah. Ayahandanya Ustadz Bilal ya, Ustadz Bilal. Kemudian Sabik hadir ya, Masya Allah, qori kita luar biasa bagus Bapak Ibu suaranya ya, Masya Allah. Walinya Mas Sabik mana? Nggak hadir ya? Oke, nggak apa-apa. Khotob, walinya Mas Khotob, Masya Allah, ahlan wa sahlan Pak, Masya Allah, Sugeng Rawuh, Masya Allah. Fatih, mana walinya Fatih? Masya Allah, ahlan wa sahlan, Sugeng Rawuh Pak, di Trenggalek, Masya Allah. Fikri, mana walinya Fikri? Gak hadir ya, Masya Allah ya. Bilal Multazam, Masya Allah. Walinya Bilal mana? Walinya Bilal? Gak hadir juga. So, ini Magetan ini lumayan jauh Ibu. Bilal. Azam ini juga dipastikan gak hadir ini. Papua Ibu ya. Papua. Insyaallah Azam. Asbar. Nah asli enggak lah. Ini kalau walinya nggak hadir kebangetan nih. Masya Allah. Bu Iklimah hadir nggih? Masya Allah. Bapaknya nggak hadir pagi ini? Ya? Ya. Rafki. Masya Allah. Rafki mana orang tuanya? Belum hadir ya? Zaki.
Masya Allah. Ini yang sekali duduk kemarin 50 bait ya. Masya Allah. Urjuzah Miyah ya, sekali duduk 50 bait. Walinya Zaki belum datang dia. Sofa, Masya Allah, ini Sofa. Yang paling muda di antara yang paling muda ini ya. Yang paling muda apa yang paling kecilin Sofa? Masya Allah. Walinya Mas Sofa mana? Belum hadir juga. Akmal, Tulung Agung dekat insya Allah. Walinya Akmal, Masya Allah. Sungguh rawuh Pak, alhamdulillah. Rangga, Masya Allah. Walinya Rangga hadir? Tidak hadir juga. Jazaka, kemana Jazaka? Belum balik? Baik, yeah. Masih ada kemungkinan balik lagi nggak Ustaz ini? Walau alam, ya, baik. Biasa Bapak Ibu ya. Seleksi alam biasa ya. Saya dulu juga gitu ya. Waktu saya masuk pesantren di Jogja, itu satu angkatan 80 orang. Tapi yang lulus berapa? Hanya 30 sekian. Jadi lebih dari setengah itu tidak menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kiai Sugeng Rawuh saya ucapkan, berarti sisanya yang lain ini merupakan wali-wali dari Pondok Putri Bapak Ibu nggih. Masya Allah ya. Termasuk ini yang saya kenal baru Bupati Mi aja, yang lain belum saya kenal ini ya. Masya Allah. Insya Allah nanti ke depan mudah-mudahan ada forum untuk silaturahim supaya bisa mengenal lebih dekat lagi, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka ta'aruf Bapak Ibu ya. Bukan tak sayang Bapak Ibu, empun tak sayang rien. Jangan sampai nanti tak sayang ternyata menyesal ya. Tapi kalau tidak kenal apa? Ta'aruf dulu. Kita akan lebih mengenal lagi, karena setelah kita memondokkan anak-anak kita di pondok pesantren ini Bapak Ibu, artinya kita sudah seperti satu keluarga ya. Kita akan saling bertawun, kita akan saling tolong menolong, kita akan saling bahu membahu bagaimana supaya kualitas pendidikan daripada putra-putri kita ini semakin baik lagi, dan semoga nanti menjadi orang-orang yang insya Allah akan bermanfaat bagi agama, bagi bangsa, dan bagi negara. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini insya Allah kita akan membahas satu tema. Yang tema ini erat kaitannya dengan kita semua, terutama bagi yang sudah memiliki putra utawi putri. Termasuk kami yang baru memiliki putra alit ya, kami juga termasuk yang mengambil manfaat insya Allah dari materi yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini insya Allah ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Baginda kita, nabi kita, kekasih kita pernah bersabda, kullukum ra'in, setiap dari kalian itu adalah seorang pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap orang yang memimpin, setiap pemimpin itu mas'ulun, akan ditanya an ra'iyatihi, terhadap orang-orang yang mereka pimpin. Wal amiru ra'in, kata Rasulullah SAW, wal amiru, dan penguasa, ra'in, akan memimpin rakyatnya, akan memikul amanah, akan memiliki pertanggungjawaban yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin banyak orang yang dipimpin Bapak Ibu,
maka pertanyaan yang akan diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat juga semakin banyak. Maka kalau panjenengan sekarang ini di Indonesia ditanya, siapa orang yang paling berat hisabnya di Indonesia nanti pada hari kiamat? Sinten Bapak Ibu? Presiden. Presiden adalah orang yang nanti paling berat hisabnya di akhirat. Karena dia memikul tanggung jawab 280 juta penduduk yang ada di sini, yang ada di Indonesia. Dan setiap ada mereka yang terzolimi, setiap ada mereka yang haknya tidak ditunaikan, setiap mereka yang kesulitan hidup dan pemerintah ataupun penguasa tidak berusaha untuk menyelesaikannya, maka mereka harus bersiap menerima pertanggungjawaban di negeri akhirat. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi, dan rajul, seorang laki-laki, seorang bapak, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap anggota keluarganya. Maka kalau Bapak Ibu melihat di kartu keluarga Bapak Ibu, insya Allah panjenengan semua yang hadir di sini sebagai orang tua pasti memiliki kartu keluarga. Kenapa nama seorang bapak itu ditaruh paling atas Bapak Ibu? Kenapa nama seorang ayah itu ditaruh di paling pertama? Karena dari situ kita mengetahui siapa orang yang paling akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti di mana? Di akhirat. Maka jika ada seorang istri yang rusak, seorang anak yang membangkang, maka nanti orang tuanya akan ditanya, apa yang sudah engkau lakukan terhadap istrimu dan apa yang sudah engkau didik untuk anak-anak. Wal mar'atu ra'iyah ala baiti zawjiha wa waladihi. Ternyata bukan cuma ayah, bukan cuma bapak yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, akan tetapi al-mar'ah, perempuan, seorang ibu nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala an baitihi, an baiti zaujihi, an baiti zaujiha, terhadap isi daripada rumah suaminya itu, wa waladiha, dan juga kepada anak-anaknya. Bapak Ibu kalau melihat saat ini kasus korupsi, Pak, sungguh memprihatinkan. Dan Indonesia ini sudah berada di tahap yang sangat genting dan darurat untuk mengatasi masalah korupsi. Tiap hari kita mendengarkan berita korupsi Bapak Ibu, sampai seandainya berita itu ditumpuk Pak, itu bukan uang korupsinya, akan tapi apa? Beritanya ditumpuk Pak. Kita tidak akan mampu untuk membaca semuanya. Ya. Korupsi Jiwasraya belum tuntas, sudah muncul korupsi Garuda Indonesia. Garuda Indonesia belum tuntas, sudah muncul korupsi Pertamina. Yang itu ratingnya sekarang paling tinggi Bapak Ibu. 900 pinten? 900 triliun lebih Bapak Ibu. Ya Allah. Niku yotro Pak. Hampir 1 kuadriliun itu kalau ditumpuk di gedung Baitul Haq nih, tidak cukup Pak gedung ini Pak. Kemudian baru-baru lagi mantan Menteri Pendidikan itu juga terindikasi kasus apa? Korupsi laptop Bapak Ibu. Kemudian baru-baru juga suami seorang artis ternama korupsi nikel Bapak Ibu. Itu baru yang terungkap, itu baru yang muncul ke
Yang tidak terungkap masih banyak, Bapak Ibu. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bisa suami sampai tamak seperti itu? Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zaujiha. Dan perempuan itu adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap isi daripada rumah suaminya. Kalau seorang perempuan tidak nuntut banyak, Bapak Ibu, dan seorang perempuan peka terhadap isi daripada rumahnya, maka tidak mungkin seorang suami itu korupsi, Pak. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa istri tidak mungkin, tidak ngerti lek bojone korupsi. Maka ketika ditanya saya nggak tahu di pengadilan, ngapusi, Bapak Ibu. Karena istri itu sangat peka. Ibu-ibu misalnya ya, seandainya ibu-ibu bersih-bersih rumah, kemudian tiba-tiba mendapati ada jam Rolex di dalam lemari yang harganya 500 juta, Pak. Kira-kira ibu-ibu penasaran enggak sama suami, Mas, ini dapatnya dari mana? Atau ya udah alhamdulillah ini aku. Apakah istri enggak tanya? Pasti tanya. Mas, ini kok tiba-tiba kemarin sudah ada mobil Innova, sekarang kok ada Fortuner, Mas? Ya. Ini besok kok datang Rolls Royce, Mas? Ya. Apakah seorang istri nggak pernah tanya kepada suaminya, ini datangnya dari mana? Bahkan istri yang tamak, Bapak Ibu, istri yang rakus, itu bisa menyebabkan suami yang dulunya baik berubah menjadi suami yang tidak baik. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, wal mar'atu ra'iyatun, dan perempuan itu bertanggung jawab ala baiti zaujiha, terhadap segala sesuatu yang ada di rumah suaminya. Wa waladihi, dan juga termasuk istri itu bertanggung jawab kepada anak-anak suaminya. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maka kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in, setiap dari kalian itu adalah pemimpin. Wa kullukum ra'iyatun wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian wajib mempertanggungjawabkan apa yang berada di bawah kepemimpinan kalian. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sa'ilun kullu ra'in amma istar'ahu. Sesungguhnya nanti Allah Subhanahu wa taala pasti akan bertanya kepada setiap pemimpin terhadap apa yang selama ini mereka pimpin. Ahafidhu dzalika am dhayya? Apakah pemimpin itu hafidha, amanah terhadap tanggung jawab yang diberikan kepada mereka, am dhayya, ataupun dia mengabaikan tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Seorang suami memiliki tanggung jawab istri dan anak-anak. Seorang istri memiliki tanggung jawab terhadap rumah suami dan juga anak-anaknya. Dari kedua hal ini, maka suami dan istri dua-duanya nanti kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala jika mereka menelantarkan dan mengabaikan tanggung jawab ketika mereka memiliki anak. Dan anak ini nanti menjadi anak yang baik atau tidak, bagaimana orang tua mendidiknya, maka bukan hanya suami yang ditanya, akan tetapi ibu-ibu juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, maka dari hal itu Bapak Ibu, maka kita wajib untuk memperhatikan bagaimana kita mendidik anak-anak kita supaya kelak ketika nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah memiliki jawaban untuk menjawab setiap pertanyaan yang akan Allah Subhanahu wa taala
berikan atau ajukan kepada kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini insyaallah kita akan bahas 5 saja. Apa hal-hal yang harus kita lakukan supaya kita nanti selamat ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita tentang tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ada tisu enggak? Kopius dong. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, hendaknya kita mendidik anak-anak kita dengan cara yang baik dan sabar agar mereka mengenal dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kewajiban orang tua yang pertama Bapak Ibu, itu bukan memastikan anaknya besok kerjone opo. Orang tua tidak wajib anakku nanti menjadi orang yang sugih atau melarat. Orang tua nggak wajib untuk menjamin anakku nanti ketika sudah besar rabi karo sopo. Tapi yang kita wajib tahu Bapak Ibu, ketika kita memiliki anak-anak yang masih muda, yang masih kecil, maka kita wajib mengenalkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu merupakan tugas kita hidup di dunia Bapak Ibu. Kadang-kadang saking sibuknya kita di dunia, akhirnya kita lalai dari tugas utama kita hidup di dunia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surah Adz-Dzariyat ayat 56, yang saya yakin panjenengan sudah hafal semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Artosipun Bapak Ibu, tujuan kita hidup di dunia itu bukan untuk menjadi pejabat, bukan untuk menjadi polisi, bukan untuk menjadi tentara, bukan untuk menjadi dokter. Jika bisa menempati posisi itu, alhamdulillah. Dan kita wajib menggunakan posisi yang kita miliki supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang paling wajib bagi orang tua, yaitu apakah orang tua sudah mengenalkan anaknya ini Tuhannya siapa? Ya. Padahal pertanyaan tentang Tuhan kita siapa itu, ini merupakan pertanyaan yang paling pertama nanti akan ditanyakan pada alam barzah. Ya. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuk. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Ini juga tadi Ustadz Arif ketika menyampaikan kekurangan untuk kolam, kekurangan untuk apa? WC, ternyata Baitul Haq ini juga kurang kipas Bapak Ibu ya. Maka nanti Bapak Ibu nanti insya Allah ya, kita nanti selepas daripada pengajian kita langsung Mbak, seperti pengalaman-pengalaman kami di Makassar, kita akan langsung penggalangan dana Pak. Tidak usah babi bu, karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la khaira min najwakum illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Tidak ada basa-basi yang paling lebih utama Bapak Ibu kecuali apa? Yang pertama kata Allah, amara bi shadaqatin. Tidak ada basa-basi yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala selain mengajak orang itu bersedekah. Insyaallah nanti di akhir sesi Bapak Ibu persiapan ya, disiapkan mentalnya. Nanti kita akan ada penggalangan dana untuk pondok pesantren yang kita cintai ini, yaitu pondok pesantren Baitul Haq. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wa id qala Luqmanu, dan ketika Luqman berkata libnihi kepada putranya. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa Luqman ini bukan seorang nabi. Luqman bukan seorang nabi. Tapi kenapa Luqman ini kok sampai disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran?
Karena tidak mungkin Bapak Ibu sesuatu yang tidak penting kemudian Allah sebutkan di mana? Di Al-Quran. Semua hal yang tercantum dalam Al-Quran Bapak Ibu itu merupakan hal yang penting semua. Di saat 124.000 nabi itu tidak Allah cantumkan semuanya dalam Al-Quran, tapi kisah Luqman Al-Hakim itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Bapak Ibu perlu diketahui, dalam sebuah riwayat Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus nabi di tengah-tengah umat manusia berjumlah mi'ata alfin arba'a wa ashruna alfan, 124.000 nabi Bapak Ibu. Maka apakah dulu di Indonesia ada nabi? Wallahu a'lam. Mungkin ada, mungkin tidak. Karena nabi yang Allah utus itu sangat banyak. Sementara yang wajib kita ketahui hanya berapa? 25. Luqman Al-Hakim Bapak Ibu, jumhur ulama mengatakan bahwa dia bukan seorang nabi. Dia merupakan manusia biasa seperti kita. Namun Luqman Al-Hakim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dicantumkan di dalam Al-Quran karena ada satu poin penting yang seharusnya dimiliki oleh setiap daripada seorang bapak. Luqman Al-Hakim mengatakan, wa id qala Luqmanu li banihi, dan ketika Luqman itu berkata kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah, dan kata-kata ya'iduhu ini Bapak Ibu dalam ilmu sastra ataupun balaghah, ya'idu atau mau'idah itu adalah sesuatu yang dikatakan dengan intensif dan dengan nada yang lemah lembut Bapak Ibu. Maka tidak boleh orang yang berdakwah mengajak teriak-teriak menjelek-jelekan jamaahnya, itu tidak boleh Bapak Ibu. Hukumnya haram. Maka kalau misalkan Bapak Ibu melihat ceramah-ceramah yang itu malah merendahkan jamaah, apalagi meremehkan pekerjaan yang halal Bapak Ibu. Ya kemarin sempat viral Bapak Ibu ya, kisah penjual es. Ya Allah ya, sampai kita itu malu Bapak Ibu ya. Dan juga prihatin kok ada orang yang ditokohkan perkataannya seperti itu ya. Dan nampaknya ketika orang yang di sekelilingnya mendengarkan kata-kata itu Bapak Ibu, bukan malah prihatin, bukan malah menegur, tapi malah guyang-guyu cekak talim ta'alim Ustaz nggih. Iya. Belum tahu bagaimana cara untuk beradab gitu ya. Luqman Al-Hakim memberikan contoh kepada kita ketika kita ingin menasihati anak-anak kita Bapak Ibu, usahakan 4 mata. Usahakan ayah bertemu dengan anaknya, nasihati dari hati ke hati. Kalau istilah bahasa Trenggaleknya ini disebut sebagai deep talk. Bahasa putih Ustaz Bilal nih, bahasa Trenggalek ya. Seorang ayah mendekati anaknya, berbicara dari hati ke hati dengan suara lemah lembut. Ya bunayya la tusyrik billah. Dan kata ya bunayya ini Bapak Ibu merupakan kata yang paling lembut yang diucapkan orang tua kepada anaknya. Sama seperti kata abati, itu merupakan panggilan yang paling lembut seorang anak kepada orang tuanya. Dalam bahasa Arab itu ada kata abun, ada kata abah, ada kata abati, dan kata-kata yang digunakan oleh para nabi terdahulu untuk memanggil orang tuanya yaitu kata apa? Abati. Dan Bapak Ibu bisa melihat itu dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim sedang mendakwai, menasihati orang tuanya. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yukni anka syai'a. Wahai ayahku, wahai ayahanda, lima ta'budu, kenapa panjenengan kok menyembah sesuatu yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa memberikan kepada panjenengan apapun, sesuatu yang tidak bermanfaat kok disembah. Di situ Nabi Ibrahim mengajak orang tuanya untuk berpikir. Bukan kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, Pak, merokok pawakmu Pak, nyembah patung. Enggak seperti itu. Maka ini juga sebagai adab
ketika adik-adik sudah mendapatkan ilmu di pondok pesantren, jika ada sesuatu yang mungkin kurang pas dilakukan oleh orang tua, maka adik-adik harus benar cara menyampaikannya. Karena banyak orang-orang di luar sana, gara-gara sudah masuk pondok pesantren, anaknya nggak diajarkan adab, ketika mendakwai orang tuanya, mendakwai dengan cara yang kasar. Pak, panjenengan pelaku bid'ah, Pak, neraka, Pak. Wah, ya Allah, ya. Ini salah Bapak Ibu. Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu. Maka seorang anak ketika ingin memanggil ayahnya, maka wajib memanggil dengan kata yang terbaik. Termasuk seorang anak tidak boleh memanggil nama bapaknya. Saya ulangi sekali lagi, seorang anak tidak boleh memanggil langsung nama bapaknya. Misalnya ada anak yang memiliki bapak namanya sinten, Pak? Contohnya, Pak. Nama yang tidak pernah dipakai nama. Saya ngapunten Bapak Ibu ya, kalau misalkan ada kemiripan atau sama, saya tidak bermaksud Bapak Ibu ya. Tapi memang ini yang terlintas di benak saya ya. Misalkan ada orang yang namanya Paijo, Pak. Kemudian anak tadi pengen memanggil orang tuanya, maka anak tidak boleh memanggil nama orang tuanya itu dengan namanya langsung. Jo, Paijo, Rene Jo. Tidak boleh Bapak Ibu, ghairu mu'adab, haram hukumnya. Maka ketika kita ingin memanggil orang tua kita, panggillah dengan cara yang terbaik ataupun yang masyhur di tengah-tengah masyarakat. Seperti memanggil dengan kata bapak, ayah, abi, abah, dan Bapak Ibu juga boleh mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Bagaimana cara Nabi Ibrahim memanggil orang tuanya? Ya abati, ya, wahai ayahandaku. Dan juga orang tua ketika ingin memanggil anak, Bapak Ibu, ngapunten, panggilan kepada anak itu merupakan doa. Jangan sampai kemudian kita memanggil anak kita dengan sebutan-sebutan yang jelek, karena itu merupakan doa bagi anak-anak kita. Dan di dalam Al-Quran, Luqman Al-Hakim mencontohkan hal itu. Ya bunayya, wahai anakku. Dan juga Nabi Ibrahim memberikan contoh kepada kita ketika menyebutkan mimpi yang dilihatnya semalam kepada putranya, bahwa putranya akan disembelih. Bapak Ibu, Nabi Ibrahim mengatakan apa? Ya bunayya, ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fangdur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin, ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ibrahim putranya sudah menginjak usia remaja, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melihat di dalam mimpinya bahwa Allah memerintahkan untuk menyembelih putranya. Bayangkan Bapak Ibu, perintah seorang nabi perintah Allah kepada seorang nabi, ini adalah perintah yang kadang-kadang tidak masuk di akal, Pak. Seorang ayah yang lama tidak punya anak, tiba-tiba pas punya anak, anaknya sudah remaja kon beleh. Coba seandainya Bapak Ibu hari ini diberikan tugas oleh pondok pesantren, Pak, Bu, panjenengan harus berkorban tahun depan. Korban apa Ustadz? Korban putranya panjenengan. Kinten-kinten Bapak Ibu gimana mboten, Pak? Tidak mungkin manut, Pak. Dan saya jamin setelah hari itu tidak ada yang mampu untuk menunaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya kecuali Nabi Ibrahim. Seandainya orang itu mampu, Pak, pasti itu akan menjadi syariat di dalam agama Islam. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan setiap beban yang diberikan kepada kita, Bapak Ibu, Allah tahu kalau kita itu mampu. Maka ketika Allah memerintahkan kita untuk berpuasa dari fajar sampai terbenam matahari 1 bulan full dalam bulan suci Ramadan, Allah tahu kalau kita tidak ada alasan mokel, Pak.
Tidak ada alasan apa? Ada orang yang mengatakan, Ustadz, saya tidak mampu puasa Ustadz. Lah masih seger, sehat walafiat gitu kok gak mampu puasa. Ya. Maka setiap syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, maka Allah jamin kalau kita itu mampu. Seandainya tidak mampu Bapak Ibu, maka pasti ada rukhsah di dalam agama Islam. Orang yang hamil, orang yang menyusui, boleh nggak tidak berpuasa? Boleh. Orang yang tidak mampu sholat dengan berdiri, sholat dengan duduk, boleh tidak? Boleh. Maka segala sesuatu yang kita tidak mampu, pasti ada jalan keluar di dalam agama Islam. Dan itu juga Allah sudah terangkan dalam Al-Quran. Wa ma ja'alna 'alaikum fid dini min haraj. Dan tidaklah kami jadikan di dalam agama Islam ini sesuatu yang sukar bagi kalian. Artinya segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita, kita pasti mampu. Dan kita ketika merasa tidak mampu Bapak Ibu, itu merupakan bisikan daripada siapa? Setan Bapak Ibu. Maka kalau misalkan di pujian-pujiannya orang NU itu disebutkan bisikannya setan ojo dituruti. Ya, bisikannya setan ojo dituruti. Ya Ustadz, orang Muhammadiyah kok apal pujian orang NU. Ya bendino krungu Bapak Ibu ya, gimana gak apal gitu kan. Ya Allah ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Luqman Al-Hakim mengatakan, "Ya bunayya, wahai tole, wahai anakku, wahai kekasih hatiku, wahai buah hatiku, la tusyrik billah." Nasihat yang disampaikan Bapak Ibu, cekak aos. Dan Bapak Ibu juga harus meniru apa yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim ini. Ketika Bapak Ibu memiliki satu nasihat yang sangat penting Bapak Ibu, maka coba kumpulkan satu nasihat itu di dalam kata yang singkat, yang itu mudah untuk diingat oleh memori kepala. Kalau nasihat itu panjang lebar, nggak tahu ujungnya mana, kadang-kadang anak itu tidak mampu untuk menyimpulkan. Ini saja nih, bapakku yang jaluk piye toh ini. Karena muter ke sana kemari nggak disimpulkan. Akhirnya anak pun juga bingung. Ini saja nih, bapakku jaluk opo. Tapi ketika Bapak Ibu memberikan nasihat, usahakan sesuatu yang penting itu di highlight. Oh, bahasa ngendine Ustaz, itu highlight Ustaz. Kata-kata yang penting Bapak Ibu digaris bawahi, dikasih apa? Apa itu? Bold ya, dikasih bold ya. Dikasih tebel ya, kasih tebel. La tusyrik billah, wahai anakku. Satu saja nasihat yang harus kamu jaga sampai kamu meninggal dunia. La tusyrik billah. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Seandainya Bapak Ibu, ada orang yang meninggal dunia, melakukan dosa apapun, melakukan dosa apa? Apapun. Selama orang itu tidak syirik Bapak Ibu. Selama betul apa? Seandainya dia membunuh, dia berjudi, dia berzina, dia main slot, apapun Bapak Ibu ya. Sementara orang tersebut tidak melakukan dosa syirik Pak, maka orang tadi tasik gadah pengharap-harap swarga. Tapi kalau sudah syirik Bapak Ibu, maka ngapunten Bapak Ibu. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar wa malid dhalimin min ansar. Dan sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan surga darinya. Wa malid dhalimin min ansar, dan tidak ada balasan dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu penolong siapapun Bapak Ibu. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Dan kedzaliman yang paling besar apa itu Bapak Ibu? Syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu merupakan dosa yang paling besar. Kenapa syirik merupakan dosa yang paling besar? Karena yang kita dzalimi siapa? Pencipta kita, Pak. Coba Bapak Ibu, betapa Bapak Ibu marahnya. Seandainya Bapak Ibu bisa menciptakan robot nih. Bapak Ibu bisa menciptakan robot yang harusnya robot itu manut terhadap perintah kita. Kita suruh ngepel ya ngepel, kita suruh nyapu ya nyapu, kita suruh ngecat ya ngecat. Tiba-tiba pas kita suruh ngecat, robotnya itu capek, kemudian mengatakan, awakmu yang ngecat gak aku kesel.
KTSU wis kon kerja, saya mah kon kerja. Kira-kira Bapak Ibu, robot kita itu kita mau apain, Pak? Diapain Pak robotnya, Pak? Kalau panjenengan sudah capek-capek membuat robot itu, panjenengan sudah mengeluarkan biaya yang besar, ternyata pas panjenengan kengken, robotnya itu malah membangkang. Kira-kira bakal panjenengan apa nih, Pak, robot ini, Pak? Dibanting, napa dibuang, napa dikerucuk, banyu, napa ya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun juga akan sangat marah ketika ada hambanya yang menyekutukan Allah. Maka Bapak Ibu wajib memastikan bahwa anak kita tidak boleh berbuat kesyirikan. Permasalahannya sekarang Bapak Ibu, tidak semua pondok pesantren mendukung tauhid. Tidak semua pondok pesantren mereka melepaskan diri dari kesyirikan. Bahkan jika ada acara nyadran, ada acara larung laut, bahkan mereka harus menjadi panitia. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, Baitul Haq ini termasuk satu pesantren yang insya Allah konsisten. Ke depan tidak akan mengikuti acara-acara kesyirikan, Pak. Bahkan jika seandainya nanti ke depan ternyata la qadarullah, seandainya Bapak Ibu Baitul Haq ini mengajarkan kesyirikan, Pak, maka saya akan langsung memerintahkan semua panjenengan, menghimbau panjenengan untuk langsung cabut anaknya. Ojo mondok ini Pak. Kita harus konsisten seperti itu. Ketika orang tua memasrahkan anak-anaknya untuk dididik di sini, maka pihak pesantren juga harus konsisten bahwa apa yang diajarkan ini harus sesuatu yang baik. Dan pondok pesantren Bapak Ibu harus siap dengan intervensi dari pihak luar. Karena banyak pondok yang tidak betah, Pak, ketika diintervensi pihak luar. Awak mongko lek ora melu bersih desa, awas soalnya lainnya pembagian duit ternyata dumi. Ya, awas besok kalau larung laut nggak melu, awakmu lainnya pembagian bos ora tak ngei. Ya. Maka ketika mempertahankan tauhid itu butuh keberanian. Sebaliknya juga kita ketika mengetahui pondok pesantren kita ini memperhatikan perkara tentang tauhid dan akan sulit mendapatkan donatur dari luar Bapak Ibu, maka panjenengan harus mensupport pondok ini dari segi finansial. Kalau orang-orang yang mengusung kesyirikan sudah memboikot kita Bapak Ibu, dan panjenengan sebagai orang-orang wali santri juga memboikot kita, terus pondok pesantren ini mau berjalan dari mana? Maka dari sini kita harus sama-sama saling mensupport seperti yang tadi dikatakan oleh Ustadz Arif. Ustadz-ustadz di sini berusaha untuk memberikan pendidikan maksimal untuk putra-putri panjenengan, tapi panjenengan juga harus memberikan feedback yang sebaliknya, yaitu apa? Mensupport kebutuhan pondok pesantren. Ya. Kemudian masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama, yaitu apa? Kita harus memastikan putra-putri kita dekat dengan Allah. Kemudian yang berikutnya, pada usia balita, ini sebenarnya sudah terlambat karena panjenengan putranya sudah besar, tapi jika panjenengan memiliki anak yang masih balita di rumah, yang masih usia 2 tahun sampai sebelum balik Bapak Ibu, maka kita harus mengajarkan mereka tentang Al-Quran. Sebenarnya seperti saya itu ketika masuk pondok Pak, di usia SMA, niki sebenarnya sudah agak telat Pak. Bahkan saya dulu saja ketika masuk SMA itu hafalan saya paling panjang surat Al-Bayyinah Ustaz tadi. Ya karena saya sekolah di negeri ya, nggak ada orang yang ngajari di situ. Ya. Bahkan ketika saya dulu, ya kalau ya itu nggak usah diceritakan itu ya, aib ya. Bahkan ketika saya dulu sekolah Bapak Ibu, tidak ada yang menekankan saya untuk menghafal Quran. Maka jika saya bisa kembali Bapak Ibu, bisa kembali ke usia 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, dan saya masih memiliki pemahaman, pemikiran seperti sekarang, maka hal yang paling saya inginkan yaitu menghafal Al-Quran sejak kecil. Dan Alhamdulillah Ustadz tadi juga kemarin sudah ngobrol-ngobrol, menyampaikan insya Allah Ustadz mulai tahun ini akan kita buka juga pesantren untuk anak-anak dari
SD. Ya, meskipun udah nginap di sini, tapi kita pengen fokus, memang Al-Quran ini harus dipercepat, Bapak Ibu. Karena perkembangan teknologi yang semakin cepat, maka diharapkan ya anak-anak SD itu kalau bisa bacaan Al-Qurannya sudah bagus, kemudian mereka memiliki pemahaman yang baik juga terhadap Al-Quran, bahkan kalau bisa menghafalkan beberapa juz dari Al-Quran. Dan saya punya teman juga, Ustadz di Makassar, namanya Ustadz Ardian Kamal. Ustadz Bilal kenal? Ustadz Ardian Kamal, lulusan dari King Saud University. Ya, ya besar ya badannya. Ya, satu-satunya yang sama dengan saya badannya besar, itu aja. Beliau di Makassar punya yayasan, namanya Yayasan Amal Jariah Indonesia, yang khutbah Jumatnya selalu saya kirim ke grup panjenengan itu. Ya, beliau punya sekolah SD yang target lulusan SD-nya itu hafal 30 juz, Pak. Anak SD itu usia berapa kira-kira, Pak? 12 tahun. 12 tahun lulus ya. Anak usia 12 tahun, Bapak Ibu, itu diharapkan sudah bisa hafal Al-Quran 30 juz. Dan ternyata dahulu para ulama seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau sebelum berangkat ke Imam Malik umur 7 tahun sudah hafal Quran. Ya. Nah sekarang Bapak Ibu, kita sudah berapa tahun, Pak? Ada yang sudah 50 tahun, ada yang sudah 60 tahun. Hafalannya pun pinten juz, Bapak Ibu. Alhamdulillah Ustaz, tadi pagi juz jeruk, nanti siang juz apokat, Ustaz ya. Oleh karenanya masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada usia balita, pada usia anak-anak, maka kita perlu mempercepat target, Bapak Ibu. Kita perlu untuk apa? Mempercepat target. Targetnya apa? Yaitu kalau bisa, meskipun ini berat, ya. Kalau bisa ketika anak-anak lulus kelas 6 SD itu sudah selesai menghafal 30 juz. Apakah bisa, Ustadz? Insya Allah bisa. Yang penting dari segala sisi mendukung. Dari segi pengajar mendukung, dari segi lingkungan mendukung, dari sisi orang tua mendukung, dari segi finansial mendukung. Insya Allah kalau 4 ini terpenuhi, Pak, jadi. Tapi kalau misalkan dari orang tua, mendah Ustadz kelek, iso kata-kata mendah itu, Bapak Ibu, panjenengan seakan-akan nolak takdir, Bapak Ibu. Karena apa? Sebenarnya putra-putri panjenengan itu cerdas. Hanya saja karena orang tuanya tidak yakin, maka itu juga yang menjadi penghambat anaknya untuk maju. Maka orang tua ketika anaknya bilang, Pak, saya pengen masuk Baitul Haq, saya pengen mutkin 30 juz, maka orang tuanya harus mengatakan apa? Le, kamu bisa mangkato. Le, kamu bisa mangkato. Bapak Ibu tahu Albert Einstein, Bapak Ibu tahu ya? Beliau yang merumuskan rumus fisika E sama dengan, ya itu, panjenengan hafal itulah ya. Bahkan itu dipajang-pajang di jalan, Pak. Ya. Albert Einstein, Bapak Ibu, ketika SD dikeluarkan dari sekolah, Pak. Karena apa? Guru-guru sekolah merasa di zaman itu, Pak, mereka belum mengenal autis itu ada yang cerdas. Ya, mereka belum tahu itu. Mereka merasa ketika Albert Einstein ini beda dengan anak-anak yang lain, maka guru-guru mengira iki cah goblok, Pak. Ini orang yang bodoh dan tidak layak sekolah di sekolah saya. Ibunya ditulis surat sambil mengeluarkan anaknya itu, ditulis surat. Anak Anda kami keluarkan karena anak Anda bodoh, idiot. Ketika surat itu dikirim ke ibunya baca, Pak. Ibunya tersenyum. Albert Einstein yang pada waktu itu belum bisa baca, Pak, tanya kepada ibunya, Bu, sekolahan nyurati panjenengan nopo? Kok kula ken medal saking sekolahan? Kok saya disuruh keluar dari sekolahan? Apa sebabnya? Ibunya itu dengan tersenyum kemudian mengatakan, Le, kamu itu terlalu pintar untuk sekolah itu. Bukan kamu itu dikeluarkan gara-gara bodoh. Enggak. Jadi untuk memotivasi anak kita, Pak, berbohong tidak apa-apa. Untuk memotivasi anak kita, berbohong tidak menjadi
masalah. Karena kapan panjenengan membacakan fakta itu di depan anak panjenengan, maka itu nanti akan hancur berkeping-keping hati putranipun panjenengan dan tidak mau belajar lagi setelah itu. Maka orang tua harus saddan bidariah. Orang tua harus menjaga kemungkinan-kemungkinan madarat yang bisa menimpa anak-anaknya. Maka ketika surat itu tertulis, ibu, anak anda saya keluarkan gara-gara anak anda bodoh. Coba seandainya ibunya itu membacakan apa adanya, Pak, apa yang bakal terjadi kepada Albert Einstein? Mungkin dia tidak menjadi orang yang besar seperti yang kita kenal saat ini, karena setelah hari itu dia akan menjadi orang yang minder. Ya. Tapi ternyata Bapak Ibu, ibunya ini sangat cerdas. Ibunya mengatakan, sekolah itu tidak cukup bagi dirimu. Engkau terlalu pintar untuk sekolah itu. Yaudah kalau gitu, kamu akan saya carikan buku-buku, kamu sinawa dewe. Akhirnya betul ibu-ibunya mencari-carikan buku bekas, dibawa ke rumahnya untuk dipelajari anaknya. Ternyata Bapak Ibu, Albert Einstein tanpa adanya guru pun bisa menjadi orang yang cerdas. Dari situ kita bisa mengambil hikmah Bapak Ibu, yaitu apa? Orang tua itu harus bisa melihat kecerdasan apa yang dimiliki oleh anaknya. Dan ketika anak kita memiliki kekurangan, Bapak Ibu harus yakin dia pasti memiliki kecerdasan di bidang yang lain. Tidak semua sahabat Nabi SAW Nabi wajibkan untuk menjadi penghafal hadis. Hanya beberapa sahabat saja seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Umar, itu yang menjadi penghafal hadis. Khalid bin Walid, Pak, karena tahu kepiawaiannya itu memimpin pasukan, maka Nabi tidak meletakkannya di majelis-majelis ilmu. Akan tapi Khalid bin Walid ditaruh di mana? Di medan perang, Pak. Kemudian juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nabi tahu bahwasanya Abu Bakar ini adalah orang yang pemimpin terbaik untuk memimpin orang banyak. Maka setelah Rasulullah wafat, yang menggantikan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq tahu pemimpin yang terbaik kalau beliau sudah wafat siapa? Umar. Maka Abu Bakar langsung nunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dari sini masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus memiliki rencana bahwasannya anak kita tidak ada yang tidak baik. Semua anak pintar, semua anak cerdas, hanya saja mereka akan lebih bisa maksimal jika ditaruh di bidangnya masing-masing. Maka tadi ketika Ustadz Hadi menyampaikan, atau dari isyarat wajah beliau, ketika ada anak-anak yang tidak betah di Baitul Haq Bapak Ibu, maka kita tetap berhusnudzon kepada mereka. Apa husnudzon kita? Mungkin anak itu lebih cocok di bidang yang lain dan bukan menghafal Quran. Ya. Jadi tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang idiot, yang ada hanyalah anak yang tidak mendapatkan tempat yang sesuai. Ya, gitu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, orang tua harus memperhatikan bagaimana sholat anaknya. Orang tua harus memperhatikan bagaimana sholat anaknya. Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bis sholati." Muru, perintahkanlah auladakum bis sholati, anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat. Wahum abna'u sab', dan ketika usianya itu sudah 7 tahun Bapak Ibu, wadribuhum 'alaiha, maka kalian boleh menghukum anak-anak kalian jika usia 7 tahun itu tidak mau belajar sholat. Dari sini kita mengetahui bahwa orang tua itu memiliki hak lebih terhadap anaknya. Orang tua itu memiliki hak lebih atas anaknya, termasuk orang tua itu diizinkan untuk memukul anaknya dengan catatan, ya, pukulan itu tidak menyebabkan anaknya menjadi cacat atau terluka berat Bapak Ibu. Maka tidak boleh orang tua itu memukul di bagian mata. Tidak boleh orang tua itu memukul bagian kepala. Tidak boleh orang tua itu memukul bagian organ-organ vital. Kalau Bapak Ibu ingin memukul anak-anaknya Bapak Ibu, ada satu bagian yang itu memang kalau misalkan panjenengan pukul atau cubit,
Itu sakitnya luar biasa, tapi tidak akan menimbulkan luka permanen, Pak. Bagian apa itu? Paha, ahsantum, betul. Pupu, Pak. Kalau panjenengan pengen nyewol, sing dicewol napa? Pupu. Empun moto, Pak, dicewol, Pak. Ya. Nanti anaknya bisa cacat permanen, bisa buta, tidak boleh ya. Maka kalau misalkan Bapak Ibu pengen mukul atau pengen nyubit, maka yang dicubit apa? Paha, ya, dicubit paha. Wahum abna'i asyar wa farriqu bainahum fil madhaji'. Dan ketika anak itu sudah mulai usia 10 tahun Bapak Ibu, maka anak itu harus mulai dipisah. Jika ada saudara ataupun saudari, usahakan jika memiliki kamar berlebih Bapak Ibu, maka usahakan mereka tidur di kamar yang berbeda. Ya, usahakan mereka tidur di kamar yang berbeda. Jangan sampai adik kakak sudah di atas 10 tahun tidurnya masih di ranjang yang sama di satu kamar. Dan juga apalagi meskipun laki sesama laki Bapak Ibu, usahakan dipisah ketika tidur. Ya. Usahakan dipisah ketika tidur ya. Berbeda kalau di pesantren Bapak Ibu. Di pesantren rame-rame, Pak. Ya. Isinya berapa? 4 orang, 5 orang, 10 orang, insya Allah nanti tidak akan terjadi madarat yang besar, apalagi 24 jam diawasi oleh pihak pesantren ya. Saya kemarin mendapatkan curhatan ya, dari salah seorang orang tua. Bukan kemarin sih, sudah agak lama. Orang tua ini curhat kepada saya, Ustadz, tolong anak saya dinasihati supaya mau sholat. Karena anaknya nih tidak pun, ini sholat 0 Pak ini Pak. Saya pun kemudian sebelum menasihati anaknya, saya ingin mencari tahu nih. Karena anak itu tidak mau sholat bukan semata-mata gara-gara kemauan si anak sendiri. Karena mungkin ada faktor yang lain. Saya tanya kepada orang tuanya, putranipun panjenengan boten sholat niku, saya ingin tanya, panjenengan sampun sholat. Ketika panjenengan memerintahkan putranipun panjenengan kan sholat, saya ingin tahu dulu panjenengan sholat napa? Boten. Ternyata apa jawaban orang tuanya Bapak Ibu? Ngapunten Ustadz, sampai saat ini kula tasih dereng sholat. Lalu bagaimana mungkin seorang anak itu mau sholat sementara orang tuanya boten sholat? Mana mungkin seorang ibu menyuruh anaknya pakai jilbab sementara ibu keluar rumah tidak pakai? Maka orang tua ini merupakan cerminan yang bisa dicontoh oleh anak-anaknya. Dan pepatah mengatakan buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Lek anak ngoten Bapak Ibu, ya rata-rata kemungkinan memang orang tuanya juga mirip. Ya kecuali ketika di bawah pohon itu ada sungai, kemudian ketika buahnya jatuh, buahnya kemudian pripun? Kentir. Nah, itu beda cerita itu. Seperti kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, bapaknya seorang nabi, bapaknya seorang rasul, tapi anaknya kafir. Itu beda cerita Bapak Ibu. Tapi normalnya rata-rata bagaimana anak itu menjadi bagaimana itu tergantung daripada orang tua. Maka orang tua wajib untuk mengajarkan perkara tentang sholat kepadanya, anaknya, dengan cara mencontohkannya Bapak Ibu. Gampang jika kita ingin menyontohkan anak kita untuk sholat, maka setiap hari kita harus berusaha sholat di depan anak kita. Nanti insya Allah Bapak Ibu, anak kita akan lihat, oh bapakku lek jam semene sholat, oh ibuku lek jam semene sholat. Maka insya Allah nanti mereka akan bertanya, Pak panjenengan niku ngapain? Oleh aku sholat. Pripun Pak sholat niku? Nanti dia akan mempelajari dengan sendirinya. Kemudian masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua juga harus perhatian terhadap akhlak daripada anaknya. Anak nakal Pak, ini tidak boleh dibiarkan. Apalagi jika kenakalannya itu sudah merugikan orang lain. Dan di zaman sekarang itu banyak sekali kenakalan yang dinormalisasi. Banyak sekali kenakalan yang diapakan? Dinormalisasi. Termasuk bahkan Bapak Ibu, jika kenakalan itu menimbulkan madarat bagi orang lain.
Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minum minuman keras itu madarat. Tapi madarat itu akan berbeda jika dilakukan di tempat umum dan diketahui orang banyak. Karena selain itu nanti akan menimbulkan contoh yang buruk bagi orang-orang yang belum melakukannya. Dan yang kedua Bapak Ibu, jika kemaksiatan itu dilakukan di tempat umum, maka itu akan bisa menimbulkan kerusakan dan madarat bagi orang lain. Termasuk kemarin Bapak Ibu, ketika Raya Idul Fitri, nyumet mercon Pak. Nampaknya ini merupakan sesuatu yang remeh. Kalau nyumet mercon di tengah lapangan, nampaknya ini tidak akan membawa efek yang signifikan. Tapi kalau nyumet mercon di tengah jalan Pak, saya kemarin H1 setelah sholat Id saya langsung ke Kediri karena di sana ada reuni di keluarganya Mbah Supar. Ya. Dokter Doti kemarin juga datang ya situ. Ya. Di tengah jalan Pak, dari Tulungagung sampai Kediri itu berserakan apa? Kertas Pak. Mungkin ada kalau 5 cm itu Pak. Ya. Dan ketika kami lewat itu masih ada mercon yang diapakan? Disumet Pak. Untung kita pakai mobil. Kalau yang pakai motor ini kalau bledos Pak, bisa guling gitu motornya itu Pak. Ya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu baru mercon. Terus balon yang diumbul nih Pak, kemudian disumetin apa? Mercon. Kemarin sempat viral di media sosial juga, ketika balonnya jatuhnya di tengah-tengah pemukiman yang padat penduduk. Ketika merconnya bledosi koco, bledosi mobil expander rusak Pak, ajur. Motor NMAX rusak, kaca-kaca warga rusak. Kalau seperti itu siapa ya Pak yang mau bertanggung jawab? Tidak ada. Orang yang nyumet mercon pun dilacak sulit karena pakai balon. Ya. Itu baru nyumet mercon, belum yang kemudian perzinaan di mana-mana. Bahkan Bapak Ibu kalau misalkan tanya ke Mas Dedi, beliau itu kalau sidak, apa istilahnya itu, berkunjung ke SMP Bapak Ibu, ternyata banyak anak-anak SMP itu yang pacaran, kemudian mereka saling mengirim video apa? Tidak senonoh Bapak Ibu. Bahkan ada kemudian yang merekam dirinya sendiri, kemudian dikirim kemana? Ke pacarnya. Wal'iyatubillah. Gambaran di sekolah luar seperti itu Bapak Ibu. Maka panjenengan semua ketika telah memilihkan anaknya untuk dipondokkan, apalagi di Baitul Haq Bapak Ibu, insya Allah di sini akan terbebas dari hal-hal yang semacam itu Pak. Karena di luar itu sudah begitu rusaknya. Dan memang nampaknya Bapak Ibu, rusaknya pendidikan yang ada di Indonesia itu disetting Pak. Disetting Pak. Mata pelajaran yang begitu banyak dipaksakan untuk dikuasai peserta didik. Dan ternyata setelah anak itu belajar mati-matian, ijazah buatan kangge. Bahkan orang yang tidak punya ijazah bisa diusahakan punya ijazah dan bisa jadi penguasa Pak. Masya Allah ya. Sampai sekarang ijazahnya bisa dibuktikan aja, apa tidak? Wallahu alam. Ya. Maka orang tua harus perhatian terhadap akhlak yang kemudian dimiliki oleh anak-anaknya, termasuk menjaga pergaulan anak-anaknya. Terakhir Bapak Ibu, ya, sudah berapa lama ini ya? Sudah 1 jam lebih ya. Terakhir Bapak Ibu harus mendoakan putra putri ini pun panjenengan. Karena doa kedua orang tua bagi anaknya ini sangat mustajab. Tolong Bapak Ibu, di sepertiga malam terakhir panjenengan bangun Bapak Ibu. Panjenengan bangun untuk tahajud meskipun cuma sholat 2 rakaat dan witir 1 rakaat. Setelah itu minta kepada Allah Bapak Ibu supaya Allah memudahkan perjalanan thalabul ilminya putra putri panjenengan. Karena di antara dukungan terbesar orang tua kepada anaknya yaitu doa Bapak Ibu. Doa. Saya sebenarnya nggak ingin menceritakan hal ini, tapi mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran Bapak Ibu. Saya kalau dibandingkan dengan teman-teman saya Pak, yang lebih pintar banyak. Di Istiba Makassar yang lebih pintar dari saya banyak, yang hafid Quran banyak. Bahkan saya itu mengkhatamkan Quran itu baru di Istiba Makassar. Meskipun sampai sekarang untuk mutkin itu wangil hiram ya, belum mutkin sampai sekarang ya. Susah untuk mutkin.
Apalagi ketika jadwal sudah semakin banyak. Teman-teman saya yang lebih mungkin banyak di Istiba Makassar. Teman-teman saya yang lebih pintar banyak, yang lebih ranking banyak. Tapi kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih saya untuk belajar di Timur Tengah? Kemudian menjadi ustadz di tengah-tengah masyarakat, Bapak Ibu? Ternyata Bapak Ibu, setelah saya perhatikan, setiap malam orang tua saya itu bangun tahajud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya saya menjadi orang yang bermanfaat. Ya. Bukan menjadi orang yang sugih, Pak. Karena orang yang sugih belum tentu manfaat, tapi orang tua saya berdoa semoga saya menjadi orang yang bermanfaat. Dan buktinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini alhamdulillah, ya bukannya menyombongkan diri atau apa, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, dan terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu maka ceritakanlah. Minimal hari ini Bapak Ibu kami mengisi 2 jadwal kajian Bapak Ibu. Bahkan kalau hari Ahad itu kadang-kadang bisa 4 jadwal ngaji, Pak. Ya. Hari Ahad, ya. Pagi di Bu Indri, nanti waktu duha di sini, nanti sore di mana lagi, nanti malam sudah di Al-Furqan Trenggalek, ya. Jadi orang tua ini sangat berpengaruh doanya kepada anak-anak. Maka tolong Bapak Ibu, ketika para ustadz di sini berusaha mendidik putra putri ini panjenengan di rumah, tolong dibantu kita Bapak Ibu dengan bangun malam, bangun malam untuk tahajud minimal 2 rakaat, witir 1 rakaat, kemudian tolong putra putri panjenengan didoakan supaya mudah menghafal dan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Nanti setelah mereka lulus, setelah mereka nanti keluar dari Baitul Haq, kemudian ingin menggeluti profesi apa, asalkan halal Bapak Ibu, silahkan. Silahkan Pak. Di sini tidak ada kekangan nanti awakmu kudu dadi ustadz yang ceramah, enggak. Kudu dadi pengkhotbah, tidak. Mau jadi dokter, mau jadi pengacara, mau jadi insinyur, mau jadi arsitek, mau jadi konten kreator atau apa, bebas Bapak Ibu. Yang penting jika awal dasarnya adalah baik, insya Allah nanti menjadi apa saja, nanti akan menjadi orang yang baik bi'idnillahi ta'ala. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali tadi ke proses pembangunan Baitul Haq. Siap-siap Ustadz Arif, ya siap-siap mencatat nama dan mencatat nominal. Ya ini kita akan langsung Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la khaira fi katsirin min najwaakum illa man amara bi shadaqatin au islahim bainan nas. Dan tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang menyuruh untuk bersedekah Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi sudah mendengar kebutuhan daripada Baitul Haq untuk membangun WC baru 15 juta Ustaz Arif ya. 20 juta Ustaz Arif ya. Kemudian untuk sarana dan prasarana itu juga masih kurang, maka insya Allah pagi hari ini kita akan meminta kesediaan Bapak Ibu untuk berdonasi berapapun yang Bapak Ibu mampu, dan semakin banyak insya Allah itu akan semakin barokah dan akan menjadi amal jariah bagi panjenengan semua insya Allah ta'ala. Tapi Bapak Ibu kita akan mulai ya proses lelang sodakoh pada kesempatan pagi hari ini. Kira-kira siapa di antara Bapak Ibu yang siap untuk berdonasi 1 juta, angkat tangan. Ibu siapa namanya, boleh sebutkan? Bu Nur Alida, coba. Ya. Siapa Ustaz tadi? Boleh dibantu tadi, saya kurang mendengar suaranya. Bu Mas Fikri ya, Fikri ya. Oke. Bu Farida 1 juta, alhamdulillah. Tapi Bapak Ibu siapa lagi yang siap untuk berkomitmen 1 juta? Angkat tangan. 1 juta, silakan. Sebelum saya sebut nama, ya. Sebelum saya sebut nama, ini hati-hati yang saya kenal ini ya. Sebelum saya sebut nama, angkat tangan. 1 juta Bapak Ibu, silakan. Lelang akhirat untuk pondok pesantren yang kita cintai, silakan. 1 juta. Oke, kalau 1 juta berat, 500.000 Bapak Ibu angkat tangan. Yang siap untuk 500.000 untuk pembangunan pondok pesantren, silakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 300.000 angkat tangan yang siap 300.000.
Yang siap 300. Dan ini tidak harus kita bayar sekarang Bapak Ibu. Yang penting apa? Tulis nama, kemudian komitmen. Bisa ditransfer hari ini, besok, bisa lusa, pekan depan. Silakan Pak. Namanya siapa Pak? Ivan. Pak Ivan. Ya, siap. Insya Allah nanti ada yang keliling, ini ada yang ngacung. Supaya apa? Kita saling memotivasi untuk bersedekah. Gini Bapak Ibu, untuk konsep sedekah tidak boleh izin Pak. Konsep sedekah tidak boleh apa? Izin, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwakum illa man amara bi shadaqah. Khusus sedekah ini tidak ada izin-izinnya. Karena dahulu Nabi SAW juga pernah, siapa di antara kalian yang ingin bersedekah sekian, maka Utsman bin Affan angkat tangan. Siapa yang ingin bersedekah sekian, Abu Bakar angkat tangan. Maka siapa yang siap, dan ini bukan riya. Ini bukan apa? Riya. Ya, karena orang yang paling dahulu untuk angkat tangan, maka mereka nanti akan memborong pahala orang yang bersedekah setelahnya Bapak Ibu. Silakan yang berkomitmen 300.000 angkat tangan. 300.000. Ustaz Bilal. Ya. Ustaz Bilal. Ya. 300.000. Silakan siapa yang berkomitmen lagi untuk 300.000. Ya. Ini boleh dikasihkan hari ini, boleh besok, boleh pekan depan Bapak Ibu. Silakan ya. Ya. Boleh satu bulan ke depan juga boleh, silakan. Ya. Yang berkomitmen 300.000 silakan, silakan. Wah, silakan. Pak. supaya lupa saya namanya, Pak. Pak Dori. Silakan lagi Bapak Ibu yang berkomitmen 300.000 silakan. Pak siapa namanya? Pak Aziz, silakan Pak Aziz. Tidak harus hari ini Bapak Ibu, bisa pekan depan, bisa 1 bulan lagi, silakan. Semakin cepat semakin baik. Bu Patmi 300.000, alhamdulillah. 1 juta, masya Allah, ya, alhamdulillah, ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memperbanyak hartanipun panjenengan semua, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Bu Patmi 1 juta, ya. Silakan Bapak Ibu yang mau berkomitmen lagi 300.000, 200.000. Silakan Pak, namanya siapa Pak? Pak Sukarni, silakan. Berapa Pak? 300, 200? 300.000, masya Allah. Saya juga Ustaz, saya Yosi 1 juta. Ya. Harus ngasih contoh Pak ya. Mungkin ngongkor nyontoni piye iki. Ya. Berapa Pak? Silakan. 300, namanya Pak Ferry. 300.000. Ya, Pak Ferry. Silakan lagi, siapa yang berkomitmen? Silakan Bu, namanya? Bu Anissa, 300.000. Berapa Bu? 300 apa? 1 juta? 300.000. Oke, Bu Anissa, 300.000. Ya, silakan siapa lagi yang berkomitmen? Angkat tangan, tidak usah malu-malu Pak. Monggo silakan, namanya siapa? Angkatan. Pak Budi, berapa Pak? 200, oke. Alhamdulillah. Oke, yang siap untuk berdonasi 200.000 angkat tangan. 200.000. Rong atas saya Bapak Ibu, 200.000. Niki bensinnya panjenengan seminggu Bapak Ibu niki. 200.000. Oke, kita turunkan 100.000 angkat. 100.000 Bapak Ibu. Siapa yang siap 100.000? Tidak ada, sudah? Oke, silakan Pak. 200. Namanya siapa Pak? Ngapunten. Huda. Ya, Ustaz Mas Huda, silakan. 200. Ya, masya Allah. Ya. Oke, santri-santri juga boleh. Santri-santri mau berdonasi berapa aja boleh angkat tangan. Mau 10.000, 20.000 boleh. Silakan. Ya, Pak namanya siapa? Pak Budi. Ya, berapa? 200.000. Ya. Oke, santri yang mau donasi 10.000, 5.000 boleh. Ya. Angkat tangan, sebutkan nominal. Siapa lagi namanya? Azam ya? Zaki, berapa Zaki? 100.000, masya Allah.
Luar biasa Bapak Ibu. Zaki 100.000 Bapak Ibu ya. Ini kalau saya jadi ini Pak, kalau saya gak donasi Pak, malu saya Pak. Kalah rezeki saya ini Pak. Masya Allah. Ya. Baik, siapa lagi? Silakan. Siapa? Berapa Bu? Namanya siapa? Mungkin? Namanya? Bu Ani, Bu Ani, 500.000. Ya, silakan. Ya. Berikutnya, siapa yang mau donasi lagi angkat tangan? 100.000? 100.000? Sudah, ya. Satu nanti berapa? Siapa lagi namanya ini? Lupa saya. Fatih, berapa Fatih? 100, Masya Allah. Ya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu, fasilitas ini nanti akan kita pakai bersama. Yang pakai siapa Bapak Ibu? Anak-anaknya panjenengan semua, bukan orang lain Pak. Ya. Orang lain paling datang ke sini ya jarang-jarang Bapak Ibu ya. Yang pakai adalah putra-putri ini pun panjenengan semua insya Allah ya. Ya. Yuk siapa lagi? Siapa lagi? Santri-santri latihan donasi. Berapa? Azam berapa Azam? 100.000, Masya Allah. Azam 100.000 ya. Azam. Terus di belakang masih banyak yang kosong ini. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, termasuk nanti bagi para wali santri yang menyaksikan video ini, nanti di-share saja video ini ya. Ya, live, Masya Allah ya, live. Sudah saya kirim ke grup kajian saya juga, ya. Bagi para wali santri yang hari ini enggak hadir, maka boleh nanti donasinya disampaikan kepada Ustadz Hadi ataupun asatidzah yang ada di sini, Ustadz Arif, dan boleh dikirim ke nomor rekening Pondok Pesantren. Berapa Ustadz nomor rekening pesantren Ustadz? Saya bacakan, ya. Berapa nomor rekening pesantren? Ini ya, 717 ini ya? Ya. Nomor rekening atas nama RTQ Baitul Haq bagi setiap wali santri yang mungkin menyaksikan online, ya. Boleh dicatat ya. Nama banknya Bank BSI ya, Bank BSI dengan nama tujuan RTQ Baitul Haq. RTQ Baitul Haq, nomor rekeningnya 717 826 0302. Saya ulang sekali lagi, RTQ Baitul Haq, banknya BSI, kemudian nomor rekeningnya 717 826 0302 ya. Insya Allah nanti Bapak Ibu wali santri yang gak hadir boleh berdonasi lewat nomor rekening ini, dan juga seluruh pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, yang menyaksikan video ini juga nanti boleh berdonasi ke Rumah Tahfidz Quran Baitul Haq yang ada di Trenggalek, Jawa Timur. Insya Allah setiap harta yang kita keluarkan Bapak Ibu itulah nanti yang akan kita bawa ke surga ya. Itulah yang akan kita bawa ke akhirat. Yang kita simpan Pak, ditinggal. Yang kita simpan ditinggal. Seandainya kita meninggal besok Pak, seluruh rekening kita itu akan menjadi milik ahli waris. Sementara yang kita bawa ya ini tadi ya, yang 1.500.000, 300 itu yang kita bawa kemana? Ke akhirat. Sedangkan yang kita simpan itu akan kita tinggalkan ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa membawa manfaat dan berkah untuk kita semua, dan marilah kita akhiri kajian pada kesempatan pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga sebagaimana Allah mengumpulkan kita pada kesempatan siang hari ini di tempat kita yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan, luput, khilaf itu datangnya dari diri kami pribadi dan juga setan yang terkutuk. Sebentar lagi insyaallah akan dikelilingkan koda infak. Sudah dikeliling ya? Sudah ya. Alhamdulillah sudah keliling. Mudah-mudahan apa yang panjenengan keluarkan pada kesempatan hari ini bisa menjadi tambahan pundi-pundi amal soleh panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi sebab panjenengan nanti mendapatkan amal jariah setelah panjenengan semua meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya minum tadi. Terima kasih sudah sampaikan kepada Ustaz Misi kepada yang terakhir penutupan. Mari kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami, billahi taufiq wal hidayah, wal 'afu minkum, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.